Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu Muaizun Channel. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sedikit terkait fitur-fitur yang ada di Pixlab, guys. Bagi kalian yang belum mendownload, sok sekarang di download. Banyak di Play Store, juga di link-link YouTube banyak. Jadi apa saja sih fitur-fitur yang ada di aplikasi Pixlab ini? Kita simak videonya sampai selesai. Nah, kalau tampilan awal seperti ini, akan muncul seperti banner-banner. Kalian bisa pakai yang mana saja, tapi yang biasa dipakai itu putih polos. Ini dia. Misalkan yang mau kita butuhkan yaitu teks, ingin menyisipkan teks di dalam sebuah gambar, kita tambahkan teks edit. Misalkan selamat pagi. Klik OK, guys. Nah, di sini selamat pagi. Untuk bagian teks sangat banyak fitur-fitur yang perlu diedit. Yang pertama, edit tadi ditulis, delete dihapus, kemudian copy, kita mengkopinya akan menjadi 2. Kemudian ada to front. To front ini berlaku ketika kita sudah menyisipkan gambar. Contohnya from gallery. Di download misalkan. Nah, di sini. Ini crop ya. Silakan kalian crop bila perlu. Klik centang. Nah, sini kita lihatnya di sini. Klik selamat pagi, diklik, klik. Kemudian fitur tadi yaitu to front, maka akan muncul teks tersebut. Sebaliknya, kalau tadi to back, maka teks tersebut akan tersembunyi atau di belakang gambar. Oke, kita singkirkan dulu. Selanjutnya yaitu position. Kita bisa atur posisi di mana saja, misalkan mau di tengah, pojok, kanan, kiri, samping. Kita bisa atur sendiri. Nah, kemudian ini kalian bisa rata tengah, rata samping, rata atas. Silakan pilih sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu size atau ukuran. Kita bisa atur di bagian size. Ukuran ini kita bisa atur ya. Selanjutnya ini padding. Sebenarnya saya kurang paham fitur ini, tapi intinya ketika teks sudah banyak maka tidak perlu di delete, yaitu cuma dengan digeser saja, guys. Seperti itu. Selanjutnya color atau warna. Color sangat berlaku untuk keindahan teks. Kita besarkan dulu ya. Misalkan color
Nah, kalian bisa pilih merah, putih, putih mati, merah. Di bawah color ada gradient. Nah, di sini ada perpaduan warna. Biasanya yaitu putih dengan abu-abu atau hitam. Selanjutnya tekstur. Mengenai teks, untuk background teks kita bisa ambil dari galeri. Misalkan ini dia. Oke, centang. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, mengikuti apa yang ada di galeri. Selanjutnya yaitu fitur opacity. Kita bisa atur ketajamannya guys. Misalkan kita turunkan ketajamannya menjadi 26, 27. Nah, itu dia perbedaannya. Fitur selanjutnya yaitu rotato atau kemiringan. Nah, kita bisa atur sini. Misalkan ke atas. Itu dia guys. Selanjutnya yaitu mask. Ini biasanya bagian mana yang ingin kalian terhapus. Contohnya ulangi. Ini dia. Nah, sini kalian bisa tarik, akan terhapus seperti itu. Selanjutnya yaitu bagian font guys, atau model tulisan. Di sini font kalian bisa pilih sangat banyak di Pixlab. Kalau sudah cocok klik OK, maka hasilnya akan berubah. Selanjutnya yaitu style atau bold. Bisa miring ataupun garis bawah. 3 fitur ini cukup penting untuk keindahan. Selanjutnya yaitu di sini guys, kita bisa atur kurva. Nah, kalau kita tambahkan akan menjadi melengkung. Cocok. Oke, kalau sudah klik center. Sebaliknya kalau mau melengkung ke bawah biasanya minus. Nah, itu dia guys. Selanjutnya yaitu background. Kalau kita aktifkan akan menjadi background. Background bisa kita pilih, misalkan merah. Nah, ini dia, maka backgroundnya akan merah. Gradient pun sama, terserah warna favorit kalian ataupun warna kebutuhan banner yang akan dibuat. Klik centang. Selanjutnya 3 fitur ini guys hampir sama aslinya sih. Coba kita satu-satu. Misalkan kita tambahkan, nah maka hasilnya akan merenggang guys. Dia merenggang ke samping. Sedangkan yang satunya itu akan ke bawah. Contoh semisal kita tambahkan teks, selamat pagi para subscriber. Nah, kita cantumkan. Kalau kita
menggunakan yang tadi, nah maka hasilnya akan seperti ini, tergantung kebutuhan kalian. Selanjutnya ada stroke, shadow, inner shadow. Ini sebenarnya hampir sama semua. Semisal kita gunakan stroke, nah atau kita bisa sebut tepi garis guys. Misalkan kita menggunakan putih, pink, biru, ataupun yang lainnya, semuanya juga bisa diatur ukurannya, minimal 1. Klik centang. Selanjutnya shadow, kita aktifkan dulu. Nah sini seperti sinar tuh, kita bisa ukur kalau mau pakai hitam. Oke, selanjutnya kita akan pergi mengenai gambar. Kalau tadi teks, sekarang gambar. Yang pertama yaitu misalkan kita ambil gambar, sama ada delete untuk menghapus, crop untuk memotong contohnya. Nah ini awalnya ya, kita bisa potong seperti ini. Klik centang, maka terpotong. Kemudian copy maka akan menjadi 2. Kemudian to front, sama kayak tadi, position sama, color juga sama. Nah di sini guys, nah di sini cara menghapus background dengan cepat tanpa perlu waktu yang lama, yaitu misalkan kita import gambar dulu kita ambil, nah kita crop dulu, klik centang. Oke, langkah awal yang kita lakukan yaitu ini dia, erase color, enable. Nah kalian klik bagian ini, langsung pilih warna yang ingin kalian hapus, klik centang, maka akan terhapus. Selanjutnya eraser, ukuran yang besar dihapus. Bisa klik zoom untuk memperbesar. Nah kalau sudah, klik centang, maka hasilnya akan seperti ini, sama. Fitur-fitur yang lainnya juga hampir sama tadi video sebelumnya, itu yang di bagian teks ada shadow, inner shadow, rotasi bisa kalian miringkan. Kemudian fitur yang di atas ini apa aja sih? Ini pertama untuk kembali jika kalian gagal atau ragu atau merasa jelek, bisa kembali. Contohnya kita otak-atik dulu, kembali, maka dia akan kembali. Yang kedua ada zoom atau diperbesar. Ketika kalian
ingin melihat secara detail, maka perbesar saja. Nah, ini dia. Nah, ini yang ketiga, bisa kalian edit juga sesuka kalian. Mengenai pas tidaknya posisi gambar atau tulisan. Nah, kalau ini kan udah pas. Selanjutnya yang keempat yaitu klik menu ini. Nah, ini akan menampilkan fitur-fitur yang tersembunyi. Kita klik untuk mempermudah intinya. Kalau teks kecil atau gambar kecil, kita klik aja bagian ini, selamat. Nah, maka akan tertuju pada tulisan tersebut. Oke, pada bagian ini memiliki banyak ikonnya. Yang pertama ada seperti kunci, fungsinya agar gambar tersebut tidak bergerak sama sekali atau terkunci. Kemudian yang kedua, edit, sama ada posisi, ada copy, ukuran, kemudian rotasi, perputaran. Itu dia. Yang ketiga, seperti gambar mata. Ini fungsinya yaitu untuk menutup sementara gambar tersebut, tetapi tidak menghapus. Yang keempat, ada trace atau delete. Bagian icon mana yang kalian pilih, maka itu akan terhapus. Kemudian icon yang bawah bisa kalian klik. Nah, di sini penggabungan desain, misalkan desain yang satu dengan desain yang lain kita gabungkan. Ini dengan ini. Klik, kemudian oke. Maka akan tergabung. Maka kedua gambar ini akan tergabung. Selanjutnya icon plus, atau kita akan mengimport suatu teks, gambar, space, stiker, dan lain-lain. Ini tulisan tangan. Kemudian dari galeri, kita import dari galeri seperti ini. Kemudian space, kita akan membuat suatu bentuk ya. Bentuknya juga banyak, di sini banyak tersedia, tergantung kebutuhan kalian. Lingkaran oke. Kemudian stiker juga seperti emoji atau stiker yang lainnya bisa kalian cantumkan. Current date atau tanggal hari ini. Kemudian teks, sama, cantumkan teks. Selanjutnya bagian yang di atas yang keenam yaitu save. Ada save as, kemudian save di bagian galeri, save di galeri kalian. Ini dua-duanya save ya. Kalau save galeri, usahakan yang kalian pilih yaitu ultra. Ini dia. Maka hasilnya akan bagus. Oke, tadi ini untuk menyimpannya. Kalau sudah disimpan di galeri berarti siap untuk diupload.
Oke, kita kembali. Selanjutnya share. Sama, share di bagian media sosial mana yang kalian ingin upload. Facebook, WA, Instagram, dan lain-lain. Nah, ini dia guys. Kalian mau share kemana bebas, bisa di share dimanapun di medsos kalian kalau karya sudah dibuat. Mungkin segitu dulu guys, kita bisa ketemu lain waktu, lain hari. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen bila perlu komen. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dukung terus channel ini agar konten-konten selanjutnya lebih semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.